Tapi dia ingin menyelesaikan transplantasi sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu itu akan diatur? Dengan itu, mata Mira berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, katakan padanya bahwa jika mendesak, Anda harus membayar $800,000 AS, bayar deposit $400,000 AS dulu, dan Anda bisa pergi ke Meksiko untuk operasi minggu depan, dan sisanya $400,000, dan biarkan keluarga melunasinya sebelum meninggalkan meja operasi. Alex buru-buru berkata, Bibi, meskipun situasi ekonomi pembeli tidak buruk, $800,000 mungkin agak sulit. Mira berkata sambil memarahi dengan jijik, diam, jika mereka dalam masalah, mereka pasti akan mencari jalan keluar. Yang dia inginkan adalah jantungnya, bukan ginjalnya. Untuk menyelamatkannya, wanita tua itu harus mengambil nyawa orang lain, dan $800,000 itu murah untuknya. Dia melanjutkan, dan dia sangat menginginkannya. Setelah jantung diambil, aku tidak yakin apakah organ lain akan dijual tepat waktu. Jika dia tidak terburu-buru, aku masih bisa mencari pembeli untuk hati dan ginjal. Karena kamu sedang terburu-buru, kamu harus menutupi kerusakan untukku. Katakan padanya, kesepakatan dengan harga ini, apakah dia suka atau tidak. Dengan itu, Mira melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, panggil dia sekarang. Mendengar perintah Mira, Alex mengangguk cepat, mengeluarkan ponselnya, menemukan kontak bernama pelanggan 15 dan menelepon pihak lain. Suara lemah datang dari ujung telepon yang lain, dan dia bertanya, halo, apakah kamu menemukan pasangan yang cocok untukku? Alex mendengus dan berkata dengan ringan, kecocokan telah ditemukan, dan pihak lain kuat dan sehat. Setelah transplantasi berhasil, Anda dijamin tidak akan memiliki masalah selama 20 hingga 30 tahun. Jika Anda ingin transplantasi sesegera mungkin, Anda dapat pergi ke Meksiko untuk operasi minggu depan dengan biaya $800,000. Mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata, bukankah kamu setuju dengan $500,000? Alex berkata dengan jijik, $500,000 adalah harga carpooling, dan itu harga mobil pribadi. Ini akan memakan waktu 1 atau 2 bulan lagi. Ini, pihak lain menjadi cemas dan berkata, tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Itu masalahmu, Alex berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, aku sudah menjelaskannya padamu, Anda dapat memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Lagi pula, Anda bukan satu-satunya dalam antrian, kamu bisa berpikir perlahan, aku akan menelepon yang berikutnya. Ketika pihak lain mendengar ini, dia panik dan berkata dengan cepat, jangan, aku akan mencoba mencari cara untuk mengumpulkan uang minggu depan. Alex mendengus dan berkata, besok, kamu akan menyiapkan $400,000 dulu. Ketika uangnya tiba, saya akan mengatur waktu operasi untuk Anda. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia segera berkata kepada Mira, Bibi, klien setuju. Bagus. Segera setelah panggilan dilakukan, Mira tersenyum dan berkata kepada pihak lain, Bu Lina, Anda meminta saya untuk bertanya, dan sekarang saya punya jawaban. Iya, hasil pemeriksaan fisik juga sudah keluar. Hasil anak Anda menunjukkan bahwa dia sangat sehat dan tidak ada masalah. Adopsi akan dilakukan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya di sini. Saya sudah menyapa teman saya, biarkan dia masuk dan mulai dari pelaut senior. Oh, tidak, terima kasih, apa sopan santunmu padaku? Betulkah, dan juga masalah gaji. Saya dengar gajinya mulai dari $5 per bulan, termasuk berbagai subsidi, dia bisa mendapatkan $6. Iya, kau tidak salah dengar. Ini $6.000. Ini banyak uang, tetapi juga kerja keras.
Mereka harus keluar selama 10 atau 8 bulan tanpa berada di rumah. Begitu kapal keluar di laut, mereka kehilangan kontak dengan keluarga. Ini kerja keras. Yah, jangan takut kerja keras. Perusahaan mereka akan memiliki kapal yang meninggalkan pelabuhan minggu depan. Jika tidak ada masalah dengan putra Anda, dia bisa naik kapal minggu depan. Saya akan naik kapal dari Meksiko minggu depan, tunggu saya. Dalam 2 hari, saya akan memberi Anda alamat, dan kemudian Anda bisa membiarkannya pergi langsung ke Meksiko untuk melapor. Oh, kamu benar-benar tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah sesama penduduk desa, dan kita harus saling membantu, jadi kamu bisa menunggu kabarku. Setelah menjawab telepon, Mira menyeka senyum kejam di sudut mulutnya. Wanita tua Lina ini, dia bertemu di sebuah restoran di Providence. Wanita tua itu cukup tua dan pembersih di restoran. Ketika Mira sedang makan, dia mengobrol dengannya beberapa patah kata dan mengetahui bahwa putranya telah menganggur selama setahun. Ada terlalu banyak cara, dan mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok. Jadi Mira punya rencana untuk orang-orang seperti itu. Begitu dia bertemu dengan orang seperti ini yang ingin mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, dia akan menggunakan kru bergaji tinggi sebagai umpan untuk membujuk mereka ke Meksiko, di mana mereka akan membunuh target dan kemudian menjual kembali organnya. Selain itu, dia secara khusus merancang rencana serial. Dia pertama kali memberitahu pihak lain bahwa dia memiliki saluran ini untuk membantu memperkenalkan mereka. Setelah menarik pihak lain dengan gaji tinggi, dia juga berpura-pura meminta temannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk pihak lain. Dia juga mengarang dalih dan mengatakan laporan medis harus disajikan di kapal. Pihak lain tentu tidak akan meragukannya. Ditambah pemeriksaan kesehatan gratis tidak dilakukan dengan sia-sia, jadi dia langsung melakukan pemeriksaan kesehatan komprehensif di Amerika Serikat. Selama pemeriksaan fisik, iblis ini sudah mulai mencari pasien yang cocok yang membutuhkan organ. Setelah pencocokan berhasil, mereka akan mulai menegosiasikan harga. Setelah harga dinegosiasikan, mereka akan langsung membujuk target ke Meksiko. Alasan mengapa Meksiko dipilih adalah karena hukum dan ketertibannya kacau, ada banyak geng, dan ada banyak area yang tidak bisa dijangkau polisi. Apakah itu pembunuhan, operasi, atau berurusan dengan mayat, itu jauh lebih mudah daripada Amerika Serikat dan Kanada. Terlebih lagi, setelah seseorang menghilang dari Meksiko, anggota keluarga umumnya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, karena mereka akan membiarkan pihak lain memberitahu keluarga bahwa mereka akan naik ke kapal, dan mereka tidak akan dapat menghubungi mereka selama beberapa bulan ke depan. Setelah 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama, ketika anggota keluarga tidak sabar menunggu kabar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tidak mungkin lagi menemukan orang ini. Dengan cara ini, cukup waktu yang tersisa untuk Mira dan yang lainnya. Dan orang seperti Mira, selama itu uang, tidak peduli seberapa gelap atau kotornya dia tidak peduli. Selain hal semacam ini, dia juga secara khusus memilih rekan senegaranya yang datang mengunjungi kerabat di Amerika Serikat, dan menggunakan skema serial untuk membujuk mereka menjadi bagal untuk mengangkut barang terlarang. Jika mereka ditangkap di Amerika Serikat, mereka pada dasarnya akan dipenjara seumur hidup. Jika mereka ditangkap di Indonesia, mereka pada dasarnya akan mati. Jika mereka berhasil karena keberuntungan, pihak lain tidak akan mendapat imbalan sama sekali, dan mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka telah berjalan di depan gerbang neraka. Dan ketika Mira mencapai tujuan yang diinginkannya di satu tempat, dia akan memulai dari awal di tempat lain dan dengan identitas yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yang telah membantunya membawa barang-barang tetapi tetap tidak tahu apa-apa, dan ingin terus menjaga persahabatan dengan Mira, mereka tiba-tiba akan menemukan bahwa orang ini tiba-tiba menghilang dari dunia,
setelah hari tertentu, dan tidak dapat lagi menemukan berita apapun yang berhubungan dengan dirinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.